Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat menjalani hari ini. Baik, pada pertemuan hari ini, saya hanya akan menegaskan ulang mengenai teks artikel, mulai dari pengertian, struktur, macam-macam, kebahasaan, dan kerangka teks artikel. Nah, kita langsung saja masuk ke materi mengenai teks artikel. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian nanti mampu semakin memahami pengertian teks artikel, perbedaan opini dan fakta, struktur, macam-macam kebahasaan, dan kerangka teks artikel. Dan juga kalian nanti dapat mengembangkan teks artikel yang dibuat dan menjadikannya sebuah artikel. Penugasannya pada hari ini itu seperti yang diminta oleh Bu Mani, yaitu membuat atau mengembangkan kerangka artikel yang sudah kalian buat kemarin bersama Mbak Ayu, nanti dijadikan suatu artikel dan dikumpulkan pada hari Jumat pada tanggal 21 Agustus jam 12 malam. Ya, kita masuk ke materi. Secara singkat saja, pengertian teks artikel. Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah-masalah tertentu. Di dalam artikel, itu juga terdapat fakta dan opini. Untuk membedakan antar fakta dan opini, kamu harus memahaminya terlebih dahulu secara konsep dasar apa itu fakta dan opini. Yang pertama, fakta adalah hal, kenyataan, atau peristiwa yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Lalu opini itu adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana. Nah, kita masuk ke struktur. Struktur teks artikel. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau thesis statement. Yang kedua, argumentasi atau argumen. Yang ketiga adalah pernyataan ulang atau reiteration. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan saat membuat teks artikel itu yaitu pertama, struktur teks artikelnya. Itu harus benar-benar runtut. Yang kedua, argumentasi atau pendapat kalian yang berisi opini dan fakta untuk memperkuat opini kalian. Yang ketiga adalah penggunaan bahasanya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai contoh teks artikel. Berikut ini adalah contoh teks artikel yang berjudul Agar Anak Miskin Terus Sekolah. Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah suatu senjata ampuh untuk menguasai dunia. Kata-kata mantan skip. Nah, kita langsung masuk ke macam-macam artikel. Macam-macam artikel itu ada 8. Yang pertama, artikel populer. Yang kedua adalah artikel ilmiah. Yang ketiga, artikel politik. Yang keempat, artikel budaya. Yang kelima, artikel ekonomi. Dan yang keenam, artikel olahraga. Dan yang ketujuh, artikel pendidikan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, adalah artikel penuntun praktis. Nah, macam-macam artikel pengertiannya, mulai dari artikel populer adalah tulisan ilmiah yang disajikan dengan format dan bahasa populer sehingga enak dibaca dan mudah dipahami. Kerangkanya lebih bebas. Tujuan penulisan secara populer itu supaya menarik dan mudah dipahami pembacanya. Cirinya, kerangka pada isi artikel populer ini lebih bebas,
Yang kedua, tujuan penulisan secara populer supaya menarik dan mudah dipahami pembaca. Yang ketiga, memiliki bentuk, isi, dan pembahasan bahasa yang menggunakan kaidah-kaidah yang mudah dipahami. Yang keempat, itu penyajiannya dalam bentuk bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Yang kelima, menggunakan teknik penyajian yang sederhana, tidak panjang-panjang dan tidak ribet. Yang keenam, yaitu memiliki daya tarik untuk dibaca. Selanjutnya yaitu mengenai artikel ilmiah. Adalah bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu. Jenis artikel itu seperti jurnal ilmiah, makalah, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah populer. Cirinya, artikel ilmiah ini adalah dimulai dari judul. Judul artikel ilmiah berisi bahasa yang baku atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EYD, serta cukup menarik minat orang untuk membaca isi tulisan, namun bahasa yang dan tulisan tetap formal. Yang kedua, teknik penulisan pada artikel ilmiah harus sesuai dengan kaidah kebahasaan EBI atau EYD. Teknik penulisannya yang digunakan itu salah satunya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Itu untuk artikel ilmiah. Kalau tulisannya, ciri tulisan dari artikel ilmiah ini yaitu ditulis dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah di universitas atau untuk menyelesaikan laporan praktikum maupun untuk melakukan suatu penelitian tertentu terhadap suatu objek yang diteliti. Itu adalah ciri dari artikel ilmiah, ya teman-teman. Nah, yang ketiga, artikel politik. Artikel ini berupa tulisan yang menyajikan analisis atau interpretasi penulis mengenai suatu hal yang berbau politik atau yang berkaitan dengan politik, baik di luar negeri atau yang di dalam negeri. Misalnya contoh judulnya itu analisis kesuksesan partai pendatang baru dalam pemilu. Itu adalah contoh salah satu judul artikel politik. Nah, yang keempat yaitu artikel budaya. Artikel ini berupa tulisan yang menyajikan seluk-beluk tentang suatu budaya tertentu, yang atau dalam arti luas termasuk kesenian juga. Misalnya judul artikelnya seperti ini, perlunya pelestarian wayang beber. Nah, itu sudah cukup menggambarkan bahwa artikel ini ingin menjelaskan mengenai suatu seni wayang beber. Nah, yang kelima yaitu artikel ekonomi. Artikel ini berupa tulisan yang menyajikan tulisan tentang analisis atau interpretasi tentang kondisi ekonomi, baik mikro ataupun makro. Judulnya seperti yang berbau seperti ini, teman-teman. Dampak kenaikan harga minyak bagi ekonomi nasional. Nah, itu adalah contoh salah satu judul artikel ekonomi. Dan yang keenam, itu adalah artikel olahraga. Artikel ini berupa tulisan yang menyajikan mengenai olahraga. Bisa sepak bola, bisa basket, bisa balapan, atau bisa juga mengenai tentang voli. Contoh judul artikel olahraga seperti ini ya teman-teman. Nasib olahraga perbulu tangkisan Indonesia dalam masa mendatang. Itu adalah contoh salah satu judul artikel olahraga. Nah, yang ketujuh, artikel pendidikan. Artikel ini berupa tulisan yang berisi mengenai
pendidikan. Misalnya pembahasan tentang ujian nasional itu termasuk ke dalam artikel pendidikan. Dan yang terakhir, artikel penuntun praktis. Artikel ini berupa tulisan yang menyajikan mengenai petunjuk praktis melakukan atau membuat suatu atau cara-cara membuat sesuatu yang ingin dilakukan. Misalnya contoh judulnya seperti ini. Tulisan tentang petunjuk praktis menanam anggrek. Nah, itu adalah contoh salah satu artikel penuntun praktis. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu artikel kesehatan. Nah, ini artikelnya juga pastinya membahas tentang kesehatan. Seperti itu teman-teman. Mengenai macam-macam artikel. Nah, selanjutnya mengenai kebahasaan teks artikel. Yang pertama itu ada adverbia, kedua konjungsi, yang ketiga kosakata. Nah, penjelasan mengenai kebahasaan teks artikel. Yang pertama adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi atau agar dapat meyakinkan pembaca diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, jarang. Itu adalah salah satu dari kata-kata dari bahasa adverbia. Nah, yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi banyak dijumpai pada artikel seperti yang digunakan untuk menata argumentatif. Misalnya, pertama, kedua, berikutnya, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti kata selain itu, sebagai, contoh, misalnya, padahal, justru. Itu adalah salah satu kata dari bahasa konjungsi. Nah, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti contoh katanya seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Kalau untuk konjungsi yang menyatakan harapan, itu seperti kata supaya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kebahasaan tentang teks artikel itu kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata-kata, supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut, yaitu aktual, sedang terjadi atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru-baru saja terjadi. Yang kedua editorial, yakni luar biasa, hebat dan dapat dirasakan panca indera. Yang ketiga editorial, artikel dalam surat lamaran, surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Yang kelima, yang keempat imajinasi, daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan. Yang kelima, modalitas, cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi, atau barangkali harus dan sebagainya. Itu adalah salah satu hal-hal atau konten yang harus ada dalam kebahasaan teks artikel. Yang selanjutnya yaitu mengenai nukilan atau kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda.
Yang keenam atau yang selanjutnya yaitu tajuk rencana karangan pokok dalam surat kabar. Nah, ini sangat penting kalau karangan pokok ini untuk mengetahui hal-hal yang pokok yang ingin dibicarakan, apa yang ingin dibicarakan di teks artikel tersebut. Dan yang ke-8 yaitu teks opini, teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Dan yang ke-9 keterangan aposisi, keterangan yang memberi penjelasan kata benda jika ditulis keterampilan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau juga tanda kurung. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu mengenai kerangka teks artikel. Itu ada 4, yaitu kita harus menentukan tema artikel yang ditentukan untuk dan juga menentukan judul. Yang kedua, mengumpulkan dan memilih bahan atau artikel pendukung yang tepat sesuai dengan topik. Yang ketiga, menentukan urutan topik bahasan untuk setiap paragraf. Yang keempat, mengembangkan setiap topik bahasan untuk dijadikan satu artikel utuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka teks artikel. Nah, di bagian teks artikel ini langkah-langkah yang harus dibuat sebelum dalam pembuatan kerangka artikel itu yang pertama menentukan judul, tema artikel dan juga judulnya. Dan yang kedua mengumpulkan dan memilih bahan yang tepat dan sesuai dengan topik yang ingin dipilih yang sudah dipilih. Yang ketiga, menentukan urutan topik bahasan untuk setiap paragraf. Dan yang terakhir, mengembangkan setiap topik yang sudah dikumpulkan dan ditentukan berurutan untuk dijadikan teks artikel utuh. Jangan lupa teman-teman dalam membuat kerangka itu struktur yang pertama itu pendapat kalian, pendapat para ahli, yang kedua isi, di bagian isi ini adalah argumentasi, yang ketiga yaitu penegasan ulang. Jangan lupa itu ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu contoh dalam membuat kerangka artikel yang kurang tepat. Nah, misalnya seperti ini. Judulnya untuk judul tema dan topik yang dipilih, tema yang dipilih biologi, judul yang dipilih yaitu pengaruh COVID-19 terhadap alam. Nah, di bagian kedua, pengumpulan dan memilih bahan, itu bisa kalian lihat ada pengertian pengaruh COVID-19, pengertian pengaruh COVID-19 terhadap alam, peran COVID-19 terhadap alam, dan yang terakhir proses terjadinya pengaruh COVID-19 terhadap alam. Nah, di sini bisa kalian lihat pengumpulan dan memilih bahan itu ada yang kurang dan juga kurang tepat kalau kita lihat secara seksama, yaitu tidak adanya bagian pengumpulan pengaruh COVID-19 ini yang sesuai judul yang dibuat. Nah, ini tidak dituliskan di bagian bahan pengumpulan. Itu sangat-sangat kurang tepat. Nah, di bagian ketiga, penentuan urutan topik. Itu yang pertama pengertian pengaruh COVID-19 itu sudah tepat, ada di bagian pengumpulan bahan. Yang kedua, menjelaskan pengertian pengaruh COVID-19 itu juga sudah ada.
Dan yang ketiga, prosesnya itu juga sudah tepat seperti yang sudah dikumpulkan dan dalam memilih bahan-bahan. Dan yang keempat ini juga kurang tepat. Masa kita menjelaskan peran alam, sedangkan judulnya kan kita itu ingin menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap alam. Harusnya menjelaskan peran COVID-19 atau pengaruh COVID-19 terhadap alam. Nah, juga menjelaskan pengaruhnya COVID-19 terhadap alam itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh kerangka yang benar atau tepat. Ini saya ambil dari pertemuan kemarin dari milik Mbak Ayu. Temanya yang dipilih biologi. Sama judul yang ditentukan yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau beserta fenomena uniknya. Nah, ini kalian ingat dan pahami, itu mengambil topik proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau beserta fenomena uniknya. Nah, di bagian pengumpulan berarti kita harus mengumpulkan pengertian fotosintesis itu seperti apa, prosesnya, juga pengertian fotosintesisnya sendiri itu seperti apa, dan fenomena uniknya yang terjadi itu juga seperti apa. Pentingnya juga kita harus gali dan kita cari proses fotosintesis itu pentingnya apa bagi tumbuhan, juga peran air itu juga apakah sangat membantu untuk proses fotosintesis ini, proses sintesis. Nah, di bagian urutan, sesuai yang kita telah kumpulkan, berarti kita akan mulai menjelaskan bagian-bagian dari artikel. Nah, kita tadi sempat membahas struktur dari artikel ini. Bagian pertama yang pasti menjelaskan pendapat penulis atau pendapat kalian dalam membuat artikel ini itu seperti apa. Dan yang kedua, bagian isi itu argumentasi. Argumentasi ini biasanya berisi data-data, fakta, dan juga nanti opini untuk memperkuat kevalidan data yang kalian miliki. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Itu bisa seperti menjelaskan pendapat kalian secara tegas dan juga menyimpulkan apa yang kalian dapat selama penelitian atau membuat artikel itu. Nah, di bagian penentuan urutan ini, yang pertama kita bisa pilih pengertian proses fotosintesis pada tumbuhan terlebih dahulu, karena itu cukup bagus dan menarik bila ditentukan di bagian pertama. Dan yang kedua, kita juga memberikan pendapat bahwa pentingnya proses fotosintesis itu seperti apa. Nah, yang ketiga, kita mulai menjelaskan pengertian fotosintesis. Yang keempat, proses sintesis itu apa. Dan yang kelima, itu peran air dalam proses fotosintesis kita jelaskan juga. Dan yang terakhir, jangan lupa menjelaskan fenomena unik sesuai judul yang kita pilih. Menjelaskan fenomena unik fotosintesis. Nah, di bagian pengembangan menjadi artikel utuh, itu kalian harus membuatnya sesuai dengan urutan yang kalian buat tadi. Yang pertama, pengertian proses fotosintesis.
pada tumbuhan. Nah, itu kalian jelaskan di bagian pertama, paragraf pertama, yang sesuai dengan struktur juga, yang struktur struktur artikel yang pertama yaitu pendapat, memberikan pendapat. Nah, di bagian ini kalian jelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan hijau itu seperti apa. Kalian jelaskan di sini. Dan juga di bagian urutan kedua, kan kalian sudah menentukan pentingnya proses sintesis, fotosintesis ini. Kalian jelaskan di bagian paragraf pertama ini juga tidak apa-apa. Sebagai pendapat pendukung. Nah, di bagian isi, nah itu kalian mulai menjelaskan pengertian fotosintesis. Itu apa? Juga proses sintesis itu apa bagi proses fotosintesis. Nah, juga kalian jelaskan nantinya di bagian paragraf selanjutnya itu kalian jelaskan juga secara jelas bagian-bagian yang menurut kalian itu mungkin banyak orang yang kurang paham. Nah, kalian jelaskan secara lebih detail dengan memberikan data-data atau semacam pendapat para ahli supaya mendukung pendapat kalian. Dan yang selanjutnya, kalian juga jangan lupa melihat urutan selanjutnya yang kelima, peran air dalam proses fotosintesis. Nah, kalian jelaskan, jangan lupa itu tumbuhan juga memerlukan air. Nah, itu salah satu pengembangannya dari peran air dalam fotosintesis. Nah, dan yang terakhir itu kalian lihat lagi sesuai judul yang kalian pilih, misalnya yaitu fenomena unik fotosintesis. Nah, itu kalian jelaskan di bagian akhir fenomenanya itu seperti apa. Nah, dan yang terakhir itu penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, itu kalian jelaskan secara singkat dan kalian rangkup kesimpulan-kesimpulan apa yang ingin kalian sampaikan di artikel ini. Proses fotosintesis itu apa? Terus fenomena uniknya itu apa? Itu kalian jelaskan di penegasan ulang secara singkat dan juga di bagian simpulan itu kalian jelaskan pendapat kalian atau pandangan kalian supaya pembaca itu semakin yakin bahwa teori atau suatu pandangan kalian atau pendapat kalian itu dipercayai dan diyakini oleh pembaca. Seperti itu teman-teman. Dan untuk tugas pada hari ini yaitu kalian membuat untuk penugasan pada hari ini yang seperti yang diminta oleh Bu Mani, yaitu kalian membuat atau mengembangkan kerangka yang telah kalian buat sebelumnya di pertemuan kemarin di hari Jumat yang diminta oleh Mbak Ayu membuat kerangka teks artikel. Nah, di bagian penugasan hari ini kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks artikel utuh. Tema sama seperti kemarin, yaitu pengaruh lingkungan terhadap perkembangan tumbuhan, sama seperti yang diminta oleh Ibu Mani, dibuat sesuai dengan kerangka dan kebahasan yang baik dan benar. Pengumpulan tugas sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Manik, dikumpulkan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pada jam 12 malam. Artikel ini tugas bersama dengan mata pelajaran biologi
Pengumpulannya bisa diupload di Google Form yang ada di Google Classroom. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf teman-teman bila selama kami praktik mengajar di kelas 12 MIPA ini, kami banyak memberikan tugas dan juga memberikan deadline yang terlalu cepat. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya dan Mbak Ayu, sekian dari saya dan Mbak Ayu, pamit undur diri. Ini pertemuan terakhir dalam praktik mengajar kami. Kami sungguh memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau kami banyak memberikan tugas kepada kalian, banyak membebani kalian, apalagi memberikan deadline yang terlalu cepat. Kami sangat memohon maaf. Sebenarnya kami juga tidak enak, tetapi kami juga sangat memaklumi kalian banyak terbebani tugas, sehingga kami masih terbuka dan juga sangat-sangat senang bila kalian masih mau mengerjakan tugas walaupun mengumpulkannya terlambat. Itu juga tidak apa-apa. Kami sungguh sangat senang dan jangan lupa kalian selalu semangat dan menatap masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di lain hari, dan bila kalian ingin bertanya mengenai suatu hal atau materi, bisa kontak kami di WA atau email. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.